Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Iya Bu, ini Rizky Zulfa Fatinsa. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari Universitas Negeri Padang. Rizky yang mana ya? Saya kan pernah sekolah di SMP Negeri 8 Kerinci. Nah, waktu itu Ibu pernah mengajar saya dan saya sebenarnya kagum dan salut dengan Ibu karena Ibu selalu menjadi MC di acara resmi ataupun tidak resmi. Jadi, dalam hal ini, saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai seseorang mengenai melatih keterampilan berbicara di depan umum. Nah, bisakah saya minta waktunya Ibu sebentar? Oh, ada tugas dari kampus ya Nak Rizky ya. Kalau untuk Nak Rizky, apa yang tidak bisa? Oke lah, apa yang bisa Ibu bantu Nak Rizky? Nah, jadi begini Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai public speaking atau berbicara di depan umum? Oh, kalau menurut pendapat Ibu mengenai public speaking, yaitu atau berbicara di depan umum memiliki peran yang sangat penting, terutama saat memasuki dunia kerja atau kita yang berprofesi sebagai motivator atau public speaker lainnya. Bagi pemula sebenarnya bukan hal yang mudah. Walaupun materi sudah terkonsep, tersusun rapi, dan sudah menghafal berulang kali sebelum presentasi, berceramah, atau kegiatan lainnya, tetapi saat action berbicara di tengah orang banyak, tiba-tiba blank. Blank adalah kondisi di mana seseorang lupa terhadap materi yang akan disampaikannya. Padahal sebelumnya persiapan sudah sangat matang. Tapi jangan khawatir, ini adalah masalah umum yang sering dialami oleh seorang public speaking. Di zaman ini kemampuan public speaker sangat penting Anda kuasai. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat di lingkungan kerja kamu diberi kepercayaan untuk melakukan prestasi ataupun sejenisnya. Jadi itulah pendapat Ibu mengenai public speaking Nak Rizky. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi, apa saja tips supaya lancar public speaking atau berbicara di depan umum? Menurut Ibu, apa tips yang bagus supaya lancar public speaking? Adapun tips supaya lancar dalam public speaking, yang pertama adalah bahan bercanda. Selain menghafal materi yang akan disampaikan dalam public speaking atau berbicara di depan umum, kita membutuhkan peluru cadangan untuk mengantisipasi kondisi di saat kosong atau blank, yaitu berupa rangkaian kalimat candaan yang berfungsi sebagai selingan penghibur audiens. Ketika di tengah-tengah menyampaikan materi, tiba-tiba kita kosong, maka luncurkanlah peluru cadangan, yaitu bahan candaan kita. Jangan grogi dan jangan canggung, rileks saja. Karena audiens tidak akan pernah tahu kita lupa dengan materi utama. Yang perlu kita ingat, bahan candaan tersebut masih berhubungan dengan topik kita. Karena hal itu berfungsi untuk memancing daya ingat kembali ke materi utama. Justru hal ini akan menambah nilai lebih bagi penampilan kita. Karena audiens tidak tegang dengan materi utama saja. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat Ibu, bertanya saja. Coba melanjutkan kompilasi Anda di saat sedang mengeblank misalnya ya, yaitu dengan melakukan improvisasi. Prinsipnya adalah apapun yang kita katakan, audiens tidak akan tahu apapun yang kita sampaikan. Yang mereka tahu adalah kita sudah siap dan sudah profesional. Maka ngeblank atau tidak, audiens tidak akan pernah tahu.
jika kita selalu bersikap tenang dan tidak grogi. Jadi dua hal ini adalah merupakan tip bagi kita supaya kita lancar dalam public speaking. Oh, jadi ada dua hal ya, Bu, untuk supaya kita lancar dalam public speaking. Iya, benar. Yaitu yang pertama bahan candaan dan yang kedua dengan kita bertanya. Iya, betul. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat public speaking kita menjadi lebih berdampak, lebih baik, dan lebih efektif terhadap audiens yang mendengarkan pembicaraan dari kita? Menurut Ibu, bagaimana? Kalau menurut Ibu yang membuat public speaking itu lebih efektif, yaitu pertama adalah edukasi ya, atau pendidik. Ketika misalkan kita ingin membuat materi berbicara di depan publik, kita harus memastikan bahwa materi yang kita berikan dari materi public speaking kita itu sesuatu hal yang baru untuk audiens kita. Jadi untuk memastikan apa yang kita sampaikan itu adalah hal baru untuk audiens, yaitu dengan cara mengenali dulu siapa audiens yang akan menghadiri ataupun mendengarkan public speaking dari kita. Yang kedua adalah entertain. Maksudnya ialah apa yang kita sampaikan kepada audiens itu sifatnya menghibur, tidak membuat boring, tidak membuat bosan, tidak membuat audiens meninggalkan materi kita. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk membuat materi kita menjadi sebuah hal yang dinanti-nantikan dan membuat audiens tidak akan meninggalkan kursi dan ingin mendengarkan materi kita selanjutnya. Untuk membuat materi kita itu menjadi entertain, itu kita bisa menggunakan cerita atau story. Jadi ketika kita sedang memaparkan materi yang kita sampaikan dalam public speaking, kita bisa menggunakan cerita dan buat efek yang cukup menarik perhatian audiens. Seperti misalnya ekspresi wajah kita. Jika misalnya sedang membuat ekspresi yang sedih, cobalah latih diri kita untuk berekspresi sedih. Jangan sedih dibikin gembira. Nah, itu bagaimana? Begitupun sebaliknya. Selain menggunakan cerita atau storytelling, kita bisa menggunakan humor dan anekdot-anekdot yang lucu. Dan harus berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Jangan seperti air lancar saja. Harus ada lucunya. Sedangkan yang ketiga adalah explain. Maksudnya ialah materi kita perlu mampu menjelaskan isi dari kandungan materi itu untuk mudah dipahami dan membuat audiens mengerti. Jadi menurut pendapat Ibu, itulah tipnya agar kita public speaking kita tuh lebih efektif. Berarti untuk membuat public speaking kita itu menjadi efektif yaitu ada 3. Yang pertama educate, yang kedua entertain, dan yang ketiga explain. Apakah benar? Ya, benar. Itu menurut pendapat Ibu ya. Ya, baiklah, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana tips agar tidak grogi ketika melakukan public speaking di atas panggung atau berbicara di depan umum? Jadi tipnya agar kita tidak grogi di depan umum, itu menghilangkan rasa grogi atau ketakutan itu adalah yang pertama teknik pernapasan. Sebelum kita public speaking, kita atur dulu napas kita, jangan ngos-ngosan. Cara tarik napas yang alami adalah pastikan bagian perut yang mengembang dan tahan sampai 5 atau 7 detik. Dan hembuskan dengan beristighfar. Dan insya Allah lah ya anak rezeki ya, akan membuat kita rileks. Yang kedua adalah jangan menginginkan penilaian dari audiens. Maksudnya adalah banyak orang yang takut dan grogi karena takut dinilai buruk. Itu ibaratnya itu sebelum berperang sudah kalah duluan. Jangan berprinsip demikian. Kita itu harus berprinsip bisa gitu.
yang dianggap jelek. Jangan dianggap jelek, dianggap tidak kompeten. Karena ketakutan-ketakutan itu akhirnya tidak berani untuk tampil di depan umum. Jangan. Maka dari sebelum kita tampil, luruskanlah niat kita. Bilang sama Allah, berdoa, ya Allah, niatku ini berbicara di depan umum, bukan untuk dipuji-puji oleh audiens. Tapi ya Allah, aku ingin dipuji olehmu ya Allah. Aku ingin mengembangkan bakatku ya Allah. Maka berikan sesuatu yang bermanfaat melalui lisan kita kepada audiens. Ya, menurut Ibu itu adalah merupakan tip agar kita tidak grogi. Jadi tips agar kita tidak grogi itu yaitu ada dua. Yang pertama, teknik pernapasan, dan yang kedua, jangan menginginkan penilaian dari audiens. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi begini Bu, saya kan merupakan seorang mahasiswa yang masih awam tentang public speaking. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara agar menjadi profesional untuk pemula dalam public speaking? Wah, ini pertanyaannya Nak Rizky ini kalau sebenarnya tidak cocok bagi Ibu nih ya. Sebab Ibu ini juga sebenarnya belum profesional. Tapi kalau menurut pendapat Ibu ya, supaya cara kita itu supaya menjadi profesional dalam public speaking, yang pertama adalah tingkatkan percaya diri. Tidak lancar saat berbicara di depan umum karena disebabkan kita tidak percaya diri biasanya. Kita harus yakin sebenarnya kalau kita itu mempunyai kelebihan yang bisa ditunjukkan kepada orang banyak. Sedangkan yang kedua, lihat dan dengar. Ketika percaya diri dan keberanian itu mulai timbul saat kita melihat dan mendengar dan mempelajari dari berbagai macam media, carilah tokoh idola kita dengan gaya bicara yang enak dan luas. Sehingga kita bisa menjadikan contoh. Kita bisa melihatnya di berbagai media elektronik seperti televisi, radio, atau berbagai media sosial lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu latihan di depan kaca. Ya, di awal praktek kita bisa berlatih secara individu Nak Rizky di depan kaca. Kita bisa melihat dan menilai diri kita sendiri di depan kaca. Kita juga bisa berlatih ekspresi wajah, gerak tubuh dan lain-lain. Nah, lakukan hal ini sesering mungkin sehingga kita bisa lancar saat berbicara di depan umum. Sedangkan yang keempat menurut pendapat Ibu yaitu praktek langsung. Praktek langsung ini kita bisa mempraktekkan public speaking secara langsung di depan orang banyak. Jangan malu jika ditunjuk sebagai pemimpin. Kalau Ibu dulu tak pernah malu dengan Nak Rizky. Selalu bisa gitu. Jam terbang yang tinggi akan membuat kita semakin lancar dan profesional. Jadi itu adalah empat hal yang bisa membuat kita supaya bisa profesional. Itu menurut pendapat Ibu Nak Rizky. Oke, jadi cara kita untuk menjadi profesional dalam public speaking itu ada 4. Yang pertama, tingkatkan percaya diri. Terus yang kedua, lihat dan dengar. Ketiga, latihan di depan kaca. Dan yang terakhir, praktek langsung. Apakah benar? Benar. Dan selanjutnya, ketika materi atau kontennya sudah jadi, kira-kira yang harus kita lakukan di depan umum supaya pembicaraan kita menarik dan pesan yang kita sampaikan benar-benar sampai di pikiran dan juga hatinya audiens. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat berbicara di depan umum agar menjadi lebih menarik dan pesan yang kita sampaikan itu benar-benar sampai? Menurut Ibu, bagaimana? Kalau menurut pendapat Ibu, sebenarnya yang harus kita perhatikan itu ada 2.
look, dan juga audio. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya membuat keduanya tampil lebih menarik. Yang pertama, kita harus punya kepercayaan diri. Di dalam public speaking itu, kepercayaan diri itu sangatlah penting. Itu adalah akarnya public speaking. Ketika kita sudah berhasil berbicara di depan umum, maka kita akan mudah untuk menguasai teknik-teknik yang selanjutnya. Tetapi jika kepercayaan diri kita belum stabil, kita akan sulit mempelajari semuanya. Jadi intinya, you have to believe in yourself. Kalian sampaikan pikiran-pikiran positif kepada otak kita supaya kita bisa yakin. Kalau misalnya kita sudah di depan panggung, kita bisa berbicara dengan baik dan juga bisa menyampaikan pesan kita dengan baik, kita tidak boleh minder ataupun terintimidasi dengan audiens. Jadi kita harus pede, harus menganggap diri kita oke, percaya diri, dan pantas untuk berbicara di depan umum. Yang kedua adalah teknik vokal. Pastikan audiens bisa mendengar suara kita dengan nyaman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mikrofon, pastikan tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu jauh, dan juga tidak terlalu dekat. Karena jika terlalu keras, itu akan membuat telinga audiens sakit. Dan kalau terlalu kecil, audiens akan mengantuk. Jadi pastikan kita sudah mengatur volumenya pas dan enak untuk didengarkan. Selanjutnya kita harus memperhatikan gaya bicara kita atau kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara itu ditentukan oleh 2 hal. Bagaimana materinya dan bagaimana audiensnya. Kalau misalnya audiensnya kira-kira mudah dan materi yang kita sampaikan tidak terlalu berat, kita bisa berbicara lebih cepat supaya kita tidak terkesan membosankan. Tetapi kalau misalnya audiensnya kira-kira orang tua dan materi yang kita sampaikan itu cukup berat, kita bisa berbicara dengan pelan-pelan supaya audiens bisa menyerap informasi terlebih dahulu sebelum mendengarkan kata-kata berikutnya. Sedangkan yang ketiga adalah artikulasi kita itu harus jelas. Pastikan setiap kata itu jelas. Sedangkan yang keempat itu adalah intonasi. Kalau nada kita datar-datar saja, orang akan malas mendengarnya dan akan cepat bosan. Jadi lakukan intonasi, tekan kata-kata yang harus ditekan. Selanjutnya, ekspresi dan gestur. Dalam public speaking ini juga sangat penting. Dan juga dalam ekspresi dan gestur ini akan membuat pembicaraan kita itu lebih menarik. Itu sangat penting. Ekspresi diutamakan dan juga gestur. Itu Nak Rizky. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, itulah public speaking. Tip agar public speaking itu supaya kita itu lebih menarik. Oh, jadi yang harus kita lakukan saat berbicara di depan umum agar menjadi menarik dan pesan yang kita sampaikan itu benar-benar sampai, yaitu dengan 2 hal. Yang pertama, look dan audio. Yang mana diantaranya adalah kepercayaan diri, teknik vokal, memperhatikan gaya bicara, kecepatan berbicara, artikulasi, intonasi, ekspresi dan gestur. Iya, itu sangat penting. Apakah seperti itu, Bu? Ya sangat penting, itu jangan dilupakan Nak Rizky. Sebab itulah yang nanti bisa membuat kita itu dalam berbicara dalam public speaking itu akan lebih menarik jadinya. Ya Nak Rizky ya, jangan tinggalkan hal yang demikian. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nah, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya enggak apa-apa Nak Rizky, ya Ibu kan maklum juga kalau nanti misalnya ada lagi yang ingin Nak Rizky tanyakan, Ibu selalu membuka pintu ya. Tetapi itu kan menurut pendapat Ibu, betul apa tidaknya
Itu tergantung dosennya Nak Rizky juga ya. Ya terima kasih kembali Nak Rizky. Ya, baik Bu. Sampai di sini wawancara saya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Nak Rizky cepat selesainya dan semoga kuliahnya lancar. Dan semoga selalu ingat ibu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ya.